Ya malam hari ini saya nggak bisa tidur teman-teman karena memikirkan berbagai macam statement-statement dan teori-teori yang berkembang di masyarakat di dunia luar kita tentang teknik mengasah. Teman-teman, ini asumsi saya untuk di tahun 2020 ke bawah atau mungkin 2015 ke bawah sana itu masih belum booming seperti tahun 2025 sekarang tentang golok yang tajam, gitu ya. Golok yang tajam. Karena apa? Kebanyakan mayoritas ini asumsi saya, ya. Jika saya salah, tolong koreksi. Ini asumsi saya. Jadi memang menjadi hal yang unik ketika dibahas terkait dengan masalah ketajaman golok. Jadi gini, maksud saya gini. Pada waktu dulu kita anak-anak yang hidup di pedesaan itu mempunyai golok yang mana golok itu difungsikan hanya untuk berkebun ya, untuk tebas. Nah, mayoritas orang-orang yang hidup di pedesaan untuk Indonesia itu jarang yang menyembelih sapi setiap hari, itu jarang. Ya, nggak seperti di daerah-daerah wilayah yang tidak ada lautnya. Ya, kebanyakan mereka hidup dengan mengandalkan ternak sehingga makanan sehari-harinya pasti menggunakan eh, hewan ternak. Dan tentunya pasti dibutuhkan pisau-pisau yang tajam di tempat-tempat tersebut. Nah, di Indonesia itu nggak seperti itu. Di kampung itu menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi, kambing itu hanya setahun sekali rata-rata. Sehingga sangat awam sekali orang-orang di desa itu mengenal yang namanya istilah golok sembelih. Golok yang tajam, flat gitu ya. Itu awam sekali. Sehingga yang mereka tahu hanyalah namanya tajam itu ketika golok ditebaskan di media, kalau dulu ya di kayu, di bambu. Ya, kalau kita waktu di kampung itu ya nebas kayu, nebas bambu. Kalau tebas set langsung masuk, langsung patah, berarti itu tajam. Nah, tetapi ketika Idul Adha berlangsung, timbul masalah. Nah, mereka punya pikiran di bambu aja kuat, apalagi di leher sapi. Jangan salah, kita menebas bambu itu dengan ayunan, leher sapi dengan sayatan. Beda. Dan ketika tahun 2015, 2020 beberapa praktisi golok sembelih yang viral-viral memvideokan penyembelihan yang sangat waktu itu sangat cepat, sekali tarik gitu, sekali dorong langsung mentok tulang. Semua orang, wah, kok bisa ya? Kok bisa secepat itu? Bagaimana cara ngasahnya? Lah, akhirnya dari situ mulai orang-orang tuh pada terheran-heran. Wah, goloknya tajam sekali itu. Goloknya tajam sekali itu. Nah, sekarang ini teman-teman eh, banyak sekali teknik dalam mengasah golok ya. Karena sudah terbukanya media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, tutorial cara mengasah golok itu sudah sangat banyak. Dan yang membuat saya akhir-akhir ini terkagum-kagum, dan mungkin para teman-teman yang sudah mendalami di dunia ini bertahun-tahun sebelumnya, ya saya termasuk orang yang telat. Saya termasuk orang yang eh, apa namanya, terlambat mengetahuinya, ya. Terima kasih para youtuber-youtuber yang sudah membagikan ilmunya cara mengasah golok yang cepat, efektif dan efisien. Ada yang membuat saya heran adalah mengasah golok menggunakan grit 40. Kita tahu teman-teman, grit 40 itu grit yang sangat kasar, semacam kalau kita mungkin dirabai seperti jalan aspal komplek perumahan yang sangat kasar, tetapi bisa slash kertas, bahkan slash kertas koran dengan halus walaupun ada gregesnya. Tetapi sudah cukup untuk melukai tangan saya.
dengan sedikit sentuhan. Nah, ini yang membuat saya terheran-heran dan saya sudah mempraktekannya. Bisa grade 40, GB, Kinderbed, Sander. Setelah itu dipakai non-woven untuk membersihkan seratnya. Yang terakhir menggunakan buffing. Tidak sampai 7 menit selesai, tajam. Sebelumnya kita mengenal teori mengasah ya dengan menggunakan batu sampai grade 10.000 bahkan 12.000. Kalau belum 12.000 berarti belum mantap tajamnya. Ya, belum yang wah gitu ya. Waktu itu ya. Jadi kita punya asumsi, ini orang-orang yang awam seperti saya, kita punya asumsi oh mengasah golok itu ya berarti harus batunya yang halus, sedangkan batu yang halus itu harganya mahal. Ya, apalagi yang kualitasnya profesional. Ya, saya tidak sebut merek ya. Batu-batu luar negeri ya, yang super halus, super mahal. Sehingga apa? Sehingga kita rakyat biasa, daripada saya beli batu, mendingan saya ngasain ke orang saja. Karena kurangnya ilmu yang kita dapatkan. Nah, sekarang ternyata cara untuk mengasah itu menurut saya tidak ada yang baku. Semuanya bisa diterima selama menghasilkan pisau yang tajam, golok yang tajam, tajam dalam bentuk sayat. Konteksnya sayat. Ya, kalau saya praktisi untuk sembelih juleha, juru sembelih halal, berarti untuk menyayat kulit sapi bagian leher. Itu yang paling penting karena apa? Kita sudah diwanti-wanti sama Nabi Rasulullah SAW kalau menyembelih itu setajam-tajamnya pisau, gitu ya. Jadi kita pisau itu harus tajam. Nah, ada yang pakai grit kasar tajam, grit halus tajam, ada. Jadi teman-teman sekarang ayo kita nggak usah nggak usah heran karena apa? Saya mengatakan mengasah pisau atau golok sampai tajam itu mudah, itu bukan berarti saya sombong, bukan. Itu menandakan bahwa semua manusia itu bisa mengasah karena mengasah itu gampang. Yang penting apa? Prinsipnya tahu. Mengasah itu adalah intinya itu membentuk sudut mata bilah, sudut bevel ya. Ketika sudut itu sudah terbentuk dengan ciri-ciri itu sudah ada burnya, sudah keluar burnya, bur kanan berarti di asa sebelah sini jatuh ke kiri, di asa sebelah sini jatuh kanan lagi terus. Setelah itu burnya dibuang. Dah simple. Kalau mengasah belum keluar burnya jangan harap tajam. Tuh. Seperti itu teman-teman, sharing dari saya biar saya bisa tidur nyenyak karena dari tadi saya nggak bisa tidur memikirkan hal itu kok bisa ya. Saya 2020 baru ngerti. Orang-orang sudah dari dulu udah banyak ngerti, apalagi orang-orang yang bekerja di RPH, praktisi, youtuber-youtuber yang sudah top lah ya. Ya kita ayolah teman-teman jagal, teman-teman penyembelih tahunan ya jangan kaku. Ini golok saya golok nebas bambu buat nyembelih sapi pasti bisa ngawur namanya. Ya. Sekarang yang jual golok-golok ratusan ribu tuh banyak, murah 200.000 udah dapat yang mahal, yang murah yang tajamnya luar biasa sudah dapat ya teman-teman. Jadi ayo persiapkan pisaunya teman-teman di seluruh Indonesia, jangan sembarangan menggunakan pisau, memilih pisau, jangan sembarangan mengasahnya. Bisa mengasah itu gampang, mengasah tajam itu sangat gampang, bisa ya. Jangan sampai pisau tumpul dipakai, golok tumpul dipakai, jangan, itu tidak sesunah, kasihan sapinya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat tidur. Tadi nggak dibuka salam, sekarang ditutup juga dengan tidak salam. Ya ini hanya konten aja lah ya.